Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesaya 64 ayat 8. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku yang terkasih, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Tuhan adalah Sang Penjunan itu. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lentur, fleksibel, lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita tidak dapat lari dari yang namanya proses pembentukan, saudara. Sebab tidak ada istilah instan dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudara, pembentukan Tuhan memang sakit. Pembentukan Tuhan itu tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, banyak orang memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, maka bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Saudaraku, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Yesaya 45 ayat 9 memperingatkan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Saudara, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ingatlah saudara, kita ini buatan Tuhan, diciptakan
dinyatakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau mengajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang berserah penuh kepada Tuhan ketika menghadapi setiap proses pembentukan dari Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan komplain, bukan memberontak, tetapi kami benar-benar rela untuk dibentuk oleh Tuhan, karena kami tahu kami ini buatan Engkau ya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ketika Engkau mengerjakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami, biarlah hati kami tetap terbuka untuk Engkau proses sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Ini doa puji syukur keagungan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sumber-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku nikmati firman-Mu.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.